Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, para peserta sosialisasi, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai acara, jadi sebaiknya kita berdoa dulu mendapatkan berkah dari kegiatan kita ini. Jadi sebaiknya doa kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Iya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian para peserta. Sekarang jadi materi yang akan kita bahas pada sosialisasi kali ini adalah komponen dari kurikulum operasional yang akan diberlakukan pada tahun ajaran baru ini. Jadi untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor masing-masing. Jadi saya akan tampilkan dulu ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat di layarnya? Ya Pak, bisa Pak. Sudah terlihat Pak. Baiklah, apa itu komponen dari kurikulum operasional di satuan pendidikan? Jadi ada beberapa komponen yang menjadi komponen utama dari kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi terbagi beberapa, ada komponen yang menjadi komponen utama yang ditinjau 4-5 tahun sekali. Jadi yang pertama yang menjadi komponen ini adalah karakteristik dan satuan pendidikan. Jadi yang pertama itu adalah karakteristik satuan pendidikan, di mana ini dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah. Ini tidak terlihat karena yang menggambarkan keunikan sekolah. Jadi ciri khas sekolah itu dalam hal peserta didik, masalah sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua yang menjadi komponen inti yang ditinjau dari setiap 4-5 tahun adalah masalah visi, misi, dan tujuan sekolah itu sendiri. Jadi yang pertama-tama itu untuk merumuskan visi dulu. Jadi visi itu seperti apa, menggambarkan bagaimana peserta didik dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai yang dituju, atau dengan nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi untuk perumusan visi sendiri itu sebaiknya dikondisikan dengan daerah di mana satuan pendidikan kita berada. Kemudian yang berikut misi itu adalah penjabaran dari visi itu sendiri. Kemudian tujuan, jadi masalah visi misi tidak usah dijabarkan panjang lebar karena Bapak Ibu sudah berpengalaman dari masalah ini. Kemudian tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Kemudian tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone yang penting dan selaras dengan misi. Kemudian pada tujuan lagi strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya itu. Berikut untuk komponen utama yang ditinjau setiap tahun, ada pengorganisasian pembelajaran, ada rencana pembelajaran. Jadi pengorganisasian pembelajaran itu adalah cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Termasuk juga cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian dari capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Yang saya contohkan di sini misalnya mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian yang lainnya yang Bapak Ibu bisa gunakan di satuan pendidikan masing-masing. Yang termasuk di dalamnya misalkan intrakurikuler, berisi muatan atau mata pelajaran, dan muatan tambahan lainnya jika ada, misalkan mulok yang disesuaikan dengan kondisi daerah tempat di mana satuan pendidikan Bapak Ibu
berada. Kemudian yang berikut proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran berlaku. Kemudian ekstra itu gambaran ekskul dalam bentuk matriks atau tabel. Berikut komponen berikut yang menjadi komponen utama dari kurikulum, yaitu rencana pembelajaran. Pelajaran aturan lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama tahun ajaran, berisi alur-alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Dalam hal ini program prioritas satuan pendidikan. Bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, komponen berikut yang menjadi komponen utama yang ditinjau setiap tahunnya. Jadi ini ada 4-5 tahun, kemudian ada juga setiap tahun. Masih sama dengan yang di atas tadi, yang ditinjau komponen ini yang ditinjau setiap tahunnya itu ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Apa yang dimaksud dengan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional ini adalah kerangka untuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan. Jadi kalau masalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan ini harusnya ditinjau pada setiap tahunnya, bukan 4-5 tahun seperti yang di atas. Kemudian berikut yang menjadi komponen utama adalah lampiran. Itu contoh-contoh rencana pembelajaran di lingkup kelas yang mana menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran ya. Kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Dan berikut referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan masalah kurikulum di operasional di satuan pendidikan. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa baik. Cukup jelas Pak. Ya, ada yang mau tanyakan? Jelas Pak, cukup jelas Pak penjelasannya. Kalau Bapak Ibu sudah memahami, iya. Oke. Bapak Ibu, kalau sudah cukup jelas, kita akhiri saja pertemuan di sesi ini. Jadi kesimpulannya, komponen operasional di satuan pendidikan itu, jadi ada komponen yang menjadi komponen utama yang ditinjau 4-5 tahun, dan juga ada komponen yang harus ditinjau setiap tahun. Bapak Ibu, kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita tutup saja sesi ini dengan kita tutup saja sesi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.